Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan video saya tentang sejarah berdirinya Madani yang teman-teman tanyakan. Di part pertama kemarin saya sudah memberikan dokumentasi saya bagaimana saya mendapatkan ilmu untuk menjalankan bisnis ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kapan saya mulai dan bagaimana saya memulai usaha saya. Saksikan terus video saya. Oke teman-teman, langsung saja. Bisnis ini sebelum saya mulai, saya sudah melakukan analisa usaha berkaitan dengan siapa calon konsumen dan perkiraan jumlah calon konsumen saya. Karena tahun 2002 saya mulai mengajar materi komputer di sekolah. Kemudian tahun 2003 saya tambah satu sekolah lagi, dan di akhir 2003 saya sudah ngajar di 3 sekolah. Dari situlah saya punya banyak calon konsumen, terutama guru-guru yang berkecimpung di dunia pendidikan, terutama sekolah dan sekolah-sekolah yang terdekat tempat saya mengajar. Sampai saya punya kenalan hampir 3 kecamatan karena saya mengajar 3 sekolah di kecamatan yang berbeda. Dari situlah basis konsumen yang saya bangun, yang akhirnya menjadi salah satu dasar saya untuk memulai usaha. Tahun 2004 awal saya mulai mengajukan pengunduran diri di tempat kerja saya, namun oleh bos saya waktu itu, saya pengajuan itu bulan Juni. Kemudian saya diminta untuk stay dulu 1 bulan untuk menyelesaikan beberapa tanggungan pekerjaan yang ada di sana. Nah, ketika saya mengajukan itu, ada salah satu teman saya yang juga ikut mengajukan untuk mundur karena dia ingin gabung dengan saya untuk bersama-sama menjalankan usaha. Akhirnya kami mengajukan pengunduran diri bulan Juni, akhir bulan Juni. Kemudian saya 1 bulan lagi, bulan Juli, waktu itu Juli 2004 ya, Juli 2004 saya sudah keluar dari tempat kerja. Dan ketika saya pengajuan bulan Juni itu, saya sudah mendapatkan tempat yang sekarang jadi Madani Pusat. Saya sudah survei lokasi, kemudian saya sudah ada kesepakatan untuk mengontrak tempat ini. Akhirnya pada bulan Agustus saya tanda tangan kontrak waktu itu untuk mengontrak tempat ini selama 5 tahun waktu itu. Nah, tempat yang jadi Madani Pusat waktu itu menjadi salah satu tempat yang kurang bisa diterima oleh masyarakat sekitar karena katanya angker tempat ini, sehingga saya mendapatkan harga murah. Nah, saya eksekusi untuk jadi tempat usaha karena waktu itu juga modal pas-pasan, saya hanya bisa kontrak tempatnya saja. Nah, teman saya yang satu tempat kerja tadi, dia yang menyiapkan komputernya. Jadi waktu kami buka dulu pertama, hanya ada 1 unit komputer tahun 2004, tepatnya tanggal 1 September 2004 saya memulai usaha. Ketika join itu, saya menggunakan nama tempat usaha itu Mulia Agung Lestari Komputer, atau disingkat itu Malkom waktu itu. Nah, teman saya dan saya bagi tugas karena saya lebih sering di luar, saya ngajar di beberapa sekolah, saya ketemu orang, maka bagian saya itu pemasaran, promosi kayak gitu. Karena saya ngajarnya pagi sampai sore, kemudian nanti malamnya saya baru kerja di toko. Nah, teman saya mulai pagi sampai malam tuh stay di toko. Nah, ketika itu saya sama teman saya menjalankan bisnis ini dengan satu komitmen bahwa kita akan menjalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Saya yang punya tempat, teman saya yang punya peralatan. Nah, setelah jalan sekitar 1 tahun, sudah mulai ramai, sudah ada konsumen yang datang yang butuh ngetik, nyervis komputer ya. Waktu itu belum fotokopi ya. Nah, itu pendapatan juga mulai lumayan lah, bisa untuk hidup karena kita masih muda waktu itu ya, makan juga seadanya. Tapi setelah 1 tahun itu, dengan semakin banyaknya konsumen, itu semakin banyak yang komplain dengan saya. Nah, akhirnya
saya sampaikan komplain itu, saya bicarakan dengan teman saya, ini ada komplain seperti ini dari konsumen, sehingga teman saya juga merasa bahwa memang ada kekurangan, dan saya minta untuk diperbaiki masalah penanganan pelayanan di tempat kerja, karena saya jarang di tempat kerja kalau pagi sampai sore. Nah, setelah berjalan 3 bulan saya evaluasi lagi, ternyata tidak ada peningkatan. Nah, karena sesuatu hal lah, namanya anak muda. Kemudian jalan 3 bulan lagi, waktu itu saya evaluasi, tetap tidak ada peningkatan. Ya, saya yang punya keinginan bahwa ini harus secara step diperbaiki, manajemennya seperti ini, tapi teman saya tidak bisa untuk eksekusi itu, sehingga semakin banyak komplain saya datang dari konsumen-konsumen, terutama guru-guru yang sudah kenal dengan saya. Akhirnya saya malah merasa tidak enak, karena usaha yang pengen saya bangun, pengen sukses, ternyata kelihatannya tidak seperti yang saya inginkan. Akhirnya waktu itu bulan Desember 2005, kira-kira berjalan 1 tahun lebih usaha saya dengan teman itu, saya putuskan untuk break alias pisah. Setelah ngomong sama teman, sudah, sekarang kita pisah usaha, kamu buka usaha sendiri, saya tak buka usaha sendiri, karena kamu dulu punya perlengkapannya, silahkan dibawa perlengkapannya, karena saya yang kontrak tempatnya saya tempati. Akhirnya mulai 1 Januari 2006 saya mulai berdiri sendiri dengan nama Madani, dan kami sebenarnya sepakat untuk tidak menggunakan nama usaha lama di usaha baru, tapi oleh teman saya nama itu tetap dipakai sampai sekarang, tidak apa-apa ya. Dan teman saya pun juga buka usahanya tidak terlalu jauh dari tempat saya, dan kita masih silaturahmi baik. Saya masih menjaga hubungan baik, kalau dia butuh saya ya saya bantu, kalau saya butuh dia saya juga minta tolong. Tapi secara manajemen kami sudah sendiri-sendiri. 2006 Januari itu saya mulai buka usaha sendiri. Saya hanya punya tempat, tidak punya isinya sama sekali. Hanya ada meja dan kursi kayu yang tidak banyak lah, pokoknya tidak ada apa-apa isinya. Ruangan itu kosong. Rumah sebesar yang mungkin teman-teman lihat di tour saya itu kosong, tidak ada isinya. Oke, tapi saya tidak berkecil hati. Saya sudah ada beberapa teman kolega di penjualan komputer itu, saya menghubungi mereka, saya minta untuk utang saya pinjam barang, utang barang, saya order barang, mas saya order komputer 1 set sama printer ya. Akhirnya saya dibantu ya, karena kepercayaan dan kita sudah berhubungan lama, akhirnya dikasih pinjam, saya diutangi PC sama printer waktu itu. Terus saya kenalan juga tuh sales di ATK, saya minta utang ini ya, ATK dikit dulu. Waktu itu saya cuma paling 2 rim 3 rim itu saya berani. Saya dikasih pinjam barang, pokoknya saya tidak pinjam uang ya, saya pinjam barang sama seller itu, saya dikasih karena mereka sudah percaya dengan saya dikasih. Berjalan setahun setengah, akhirnya saya berjalan, saya sudah bisa kembalikan utang-utang itu. Jadi saya benar-benar mulainya dari nol, saya tidak punya apa-apa untuk sarana prasarana. Saya hanya punya kontrak tempat saja. Nah, setelah berjalan 1 tahun sudah lumayan, saya kembalikan utang-utang saya bayari tagihan-tagihan saya mulai nambah sedikit-sedikit. Nah, saya mulai agak jalan, saya nikah 2006. Sebenarnya saya belum pengen nikah waktu itu, tapi orang tua sudah ingin saya nikah, nggak boleh lama-lama pacaran. Sebenarnya saya baru beberapa saat sih, cuma ya suruh nikah aja, boleh pacaran. Ya, saya nikah 2006, saya dan istri. Nah, kemudian adik saya waktu itu lulus sekolah, dia juga ikut membantu saya di ini. Jadi bisnis itu saya jalankan, saya sama adik, kemudian istri saya bantu-bantu dikit. Pertama itu. Nah, kemudian saya menjalankan bisnis itu, kalau saya tinggal ngajar di sekolah, nanti adik saya yang menjalankan. Jadi saya cowok ya. Kemudian nanti kalau istri saya sudah meninggal, dia juga membantu.
berjalan setahun saya mulai nambah alat, nambah barang, sedikit-sedikit kita nabung. Jadi saya dari awal memang konsen pada manajemennya, harus bagus, harus disiplin waktu, disiplin keuangan. Jadi tidak banyak yang dipakai untuk hidup hasilnya, tapi lebih banyak digunakan untuk mengembangkan bisnis. Sampai sekarang ini juga seperti itu. Akhirnya berjalan, saya sudah nikah, kemudian ada anak. Nah, ternyata memang benar ya, anak dan istri itu membawa rezeki sendiri-sendiri. Dengan adanya istri, dengan adanya ternyata juga usaha itu semakin lancar, juga semakin ramai. Salah satunya juga mungkin dari itu ya. Tapi ya kita harus tadi disiplin dalam menjalankan manajemen tadi. Akhirnya 2006 saya kan mulai sendiri, 2007 saya sudah punya karyawan 1, 2008 saya punya 2, dan seterusnya gitu. Jadi mungkin kisah awalnya seperti itu ya. Jadi saya tidak ada modal besar berupa uang atau barang, tapi saya hanya punya tempat, saya ada ilmunya, saya jalankan bisnis ini sampai berjalan sekarang ini. Nah, untuk teman-teman yang masih memulai usaha, jangan berkecil hati masalah modal berupa barang atau uang, tapi cukupkan ilmunya dulu baru dieksekusi, gitu ya. Nah, itu dulu aja untuk yang part 2 ini. Nanti akan saya lanjutkan di part 3 ya, bagaimana perkembangan Madani, seperti apa saya bisa nambah cabang, bisa nambah karyawan sampai sekarang. Tetap stay tune di channel saya, tetap semangat dan salam sukses.